Pak Dula menyuruh Dewi yang masih terlihat ketakutan masuk lagi di dalam rumah. Dewi melanjutkan tidur bersama ibu dan adiknya. Esoknya, beberapa tukang yang akan melanjutkan pembangunan datang lagi ke rumah Dewi. Belum juga bekerja, para tukang sudah ribut karena alat mereka hilang. Pak Dula sampai ikut-ikut mencari karena tak mau pekerjaan di rumahnya kembali tertunda. Padahal mulai Eko jatuh, gak ada yang naik ke atas sini. Kok bisa hilang ya? Kata Pak Dula ke salah satu tukang. Akhirnya terpaksa Pak Dula pergi ke toko bangunan membeli beberapa peralatan, mengganti alat-alat milik tukang yang hilang. Sore harinya, seperti biasa, Dewi pergi ke Langgar untuk mengaji bersama teman-temannya. Kali ini Dewi bangun terlambat karena kurang tidur malam harinya. Dewi tidur siang sampai sore. Ifah yang biasanya datang menjemput hari itu tak datang. Dewi berlari sambil memegang mukena ke Langgar. Dia memilih jalur melewati pemakaman umum agar bisa sampai lebih cepat. Padahal biasanya meskipun jalan beramai-ramai, Dewi enggan melewati jalur ini. Ketika melewati pemakaman, langit sudah mulai meredup, tapi masih cukup terang untuk menerangi jalanan. Ketika masuk area pemakaman, Dewi melihat ada seorang wanita yang berdiri di dekat salah satu makam. Tapi jarak ke Langgar terlalu jauh kalau harus berputar. Dewi mempercepat langkahnya. Dilewatinya wanita yang menunduk dengan posisi tangan seperti menimang bayi. Jantung Dewi berdegup, persis seperti semalam ketika bertemu dengan pocong di rumahnya. Dewi menatap lurus depan. Begitu melewati wanita itu, langkahnya terasa semakin berat. Dewi berusaha berlari melepaskan diri dari situasi itu, tapi semakin dicoba, tubuhnya seperti tersedot ke belakang. Dewi lalu merasakan ada jari-jari yang menyentuh pundaknya. Spontan, Dewi mengucap istighfar sambil menjerit. Dia bisa berlari menjauh. Sesaat sebelum keluar dari pemakaman, Dewi menoleh ke belakang. Dilihatnya wanita tadi melambai-lambaikan tangan sambil menduduki nisan. Dewi tak menggubris dan segera berlari ke Langgar. Malam itu, pikiran Dewi semakin tak karuan. Dia merasa bingung dengan gangguan yang terus muncul. Selepas Isya, Dewi pulang ke rumah setelah mengaji dari Langgar. Kali ini dia memilih pulang bersama-sama dengan teman-temannya agar tak lagi mendapat gangguan. Sesampainya di rumah, Dewi melihat ada Pak Dedayat, kakak dari ayahnya yang sudah duduk di dalam ruang tamu. Ibu Dewi duduk di samping bapaknya dengan wajah lesu. Dewi pun langsung bergabung bersama mereka. Ternyata Ibu Dewi baru mengalami kejadian aneh. Ceritanya, selepas maghrib,
Ibu Dewi berdandan di dalam kamarnya. Dia duduk di depan meja rias sambil menyisir rambutnya. Tiba-tiba, dia merasa ada benda-benda kecil yang jatuh di kepalanya. Awalnya Ibu Dewi mengabaikannya. Dipikirnya hanya butiran pasir atau laron yang tidak sengaja jatuh. Tapi benda-benda kecil itu terus berjatuhan. Ibu Dewi lalu mengambil satu yang tersangkut di rambutnya. Setelah diamati, ternyata benda kecil itu adalah belatung. Ibu Dewi langsung menengok ke atas, tapi tidak ada apa-apa, hanya langit-langit kosong. Dia kemudian keluar dari kamar, melewati dapur, lalu ke arah kamar mandi. Saat melewati dapur, Ibu Dewi membuka selambu berwarna putih yang memisahkan ruang tengah dan dapur. Baru 3 langkah berjalan, Ibu Dewi langsung teringat jika tak pernah ada selambu yang terpasang di lorong pemisah antara ruang tengah dan dapur. Bulu kuduk Ibu Dewi berdiri, kepalanya lalu menoleh ke belakang. Di sanalah dia melihat makhluk itu menempel di tembok seperti cicak. Rambutnya panjang mirip ijuk dengan baju putih yang lebar. Mata makhluk itu dijahit ke dalam, tapi mulutnya lebar menganga dan meringis ke arah Ibu Dewi. Setelah melihat itu, Ibu Dewi langsung lemas dan pingsan di dapur. Sampai akhirnya Pak Dedayat dan Bapak datang. Aku tak turu kene dul, pasti enek sing ganggu, yang tak garape. Aku mau tidur sini aja dul, pasti ada yang mengganggu, biar saya atasi, kata Pak Dedayat ke Pak Dullah. Bapak dan Ibu Dewi mengangguk bersamaan. Akhirnya malam itu Pak Dedayat tidur di rumah Dewi. Dia menggelar kasur di bawah tangga, tepat di tempat Dewi tidur beberapa hari lalu. Dewi memilih tidur bersama ibu dan adiknya di dalam kamar semalaman. Semalaman Dewi berusaha mendengarkan apa yang dilakukan Pak D-nya di luar kamar. Dewi hanya mendengar suara langkah kaki ke atas tangga. Esok paginya, Pak Dedayat meminta Pak Dullah memanggil beberapa orang tukang. Ada satu bagian di lantai 2 yang sudah ditandainya dengan tanda dari kapur melingkar. Dewi ikut melihat ke atas apa yang akan dilakukan Pak D-nya. Ternyata tukang-tukang itu diminta membongkar bagian yang ditandai. Mereka harus bersusah payah membongkar beton yang nyaris jadi sempurna. Setelah 2 jam diakali, Pak Dedayat menunjukkan kepada Pak Dullah dan Dewi. Samar-samar ada kelopak bunga yang terlihat mengeras di bagian beton itu. Ternyata itu dari penerawangan Pak Dedayat. Ada orang yang sengaja usil menaruh tanah kuburan di adonan cor lantai. Akibatnya, lantai 2 rumah Dewi seolah menjadi daya tarik bagi makhluk-makhluk halus.
Tapi Pak D. Dayat tak bisa menerka-nerka siapa yang meletakkan tanah kuburan di sana. Dia hanya meminta agar segera diadakan selamatan lagi, agar tempat yang sempat disemburi tanah kuburan tidak lagi bingit. Sedangkan sisa beton yang sempat diambil akhirnya dibuang Pak Dullah ke laut.